Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Utami Widiasuti. Saya dari kelompok 10 akan membahas tentang moda pembelajaran matematika. Nah, di sini yang akan kami bahas yaitu ada mode pembelajaran matematika itu sendiri. Selanjutnya ada pembelajaran model klasikal, mode pembelajaran individual, pembelajaran model kooperatif, dan penggunaan kooperatif learning. Nah, langsung saja mari kita bahas model pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama yaitu ada menurut Suprijono. Menurutnya, mode pembelajaran dapat didefinisikan sebagai kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Nah, di sini berarti maksudnya mode pembelajaran itu telah disusun secara konseptual dan secara sistematis guna untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya ada mode pembelajaran menurut Isjoni. Isjoni mengemukakan perkembangan model pembelajaran dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan. Nah, maksudnya mode pembelajaran tidak hanya seperti itu-itu saja. Mode pembelajaran terus berkembang sesuai zaman. Seperti yang kita rasakan saat ini, seorang guru saat ini melakukan mode pembelajarannya sudah diiringi dan disertai dengan adanya media pembelajaran, baik itu secara manual maupun secara digital. Nah, selanjutnya ada mode pembelajaran menurut Arens. Menurutnya terdapat 6 macam mode pembelajaran yang sering dan praktis digunakan dalam mengajar, antara lain presentasi, pengajaran langsung atau direct instruction, pengajaran konsep, pembelajaran kooperatif, pengajaran berdasarkan masalah, dan diskusi. Nah, di sini artinya si Arens itu mengemukakan tipe-tipe model pembelajaran seperti yang sudah kita sering laksanakan, yaitu mode pembelajaran menggunakan presentasi seperti itu. Nah, jadi dapat kita simpulkan mode pembelajaran ialah suatu rancangan pembelajaran yang disusun oleh seorang pengajar atau oleh seorang guru untuk melakukan pendekatan atau interaksi terhadap peserta didiknya agar supaya mencapai tujuan pembelajaran itu. Nah, selanjutnya ada mode pembelajaran klasikal. Mode pembelajaran klasikal ialah mode pembelajaran yang paling awal dan yang paling sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mode pembelajaran klasikal ialah pola pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru bersama sekelompok peserta didik di dalam satu kelas dengan melakukan kegiatan yang sama dan di waktu yang sama pula. Maka dari itu, mode pembelajaran klasikal ini guru kurang bisa memperhatikan minat setiap individu peserta didiknya. Maka dari itu, bisa dikatakan bahwa kemampuan minimum atau tingkat kecerdasan seluruh peserta didik yang ada di satu ruangan itu tergolong relatif sama. Nah, selanjutnya ada metode yang digunakan dalam model pembelajaran klasikal. Yang pertama ada metode ceramah. Metode ceramah ialah penyampaian materi secara lisan dan peserta didik diharuskan untuk melihat, mendengar, dan mencatat poin-poin penting dari materi yang disampaikan seorang guru itu. Metode ceramah ini sangat sering digunakan oleh setiap guru karena metode ceramah ini mudah, dan metode ceramah ini guru tidak perlu menyiapkan alat bantu khusus dalam proses belajar mengajarnya. Yang kedua ada metode tanya jawab. Metode tanya jawab dapat menarik perhatian siswa atau peserta didik itu karena dengan menggunakan metode tanya jawab ini, kemampuan tingkat berpikir siswa dalam melakukan proses tanya jawab itu pasti lebih meningkat. Maka dari itu, metode ini dapat menjadi pendorong bagi siswa untuk mengadakan penelusuran lebih lanjut pada berbagai sumber belajar. Nah, selanjutnya ada mode pembelajaran individual. Mode pembelajaran individual ialah mode pembelajaran yang dilakukan secara individu. Artinya seorang guru atau seorang pengajar dapat lebih memperhatikan minat dan bakat setiap individu peserta didiknya. Mode pembelajaran individual ini sering kita jumpai apabila kita melakukan homeschooling. Nah, selanjutnya ada metode yang digunakan dalam pembelajaran individual. Yang pertama yaitu ada metode tanya jawab.
Tanya jawab ialah suatu cara penyajian bahan pelajaran melalui bentuk pertanyaan yang perlu dijawab oleh anak didik. Jadi metode tanya jawab ini berfungsi untuk memotivasi peserta didik supaya aktif dalam bertanya selama proses belajar mengajar. Selain itu, tanya jawab ini digunakan agar peserta didik dapat lebih mengingat apa yang telah dipelajarinya. Nah, yang kedua ada metode pemberian tugas. Metode pemberian tugas adalah metode penyajian bahan di mana guru memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar. Jadi, metode pemberian tugas ini diharapkan dapat merangsang peserta didik supaya kemampuan aktif belajarnya lebih meningkat, baik itu belajar secara individual maupun kelompok. Selanjutnya ada metode latihan. Metode ini disebut juga metode training, merupakan suatu cara mengajar yang baik untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu. Jadi di sini seorang pengajar atau seorang guru diharapkan dapat menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik yang nantinya dapat dilaksanakan peserta didiknya. Selain itu seperti kita dalam melakukan menghafal perkalian. Nah, dalam menghafal perkalian ini kita pasti dituntut untuk melakukannya setiap hari, yaitu dengan metode latihan. Dengan kita menghafal perkalian setiap hari, kita akan terbiasa dalam menyelesaikan persoalan-persoalan perkalian. Nah, selanjutnya ada metode pembiasaan. Metode pembiasaan adalah sebuah cara yang dapat dilakukan untuk pembiasaan anak didik berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Jadi di sini seorang pendidik diharuskan agar dapat bersikap dan bertindak sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Contohnya seperti membiasakan peserta didik selalu membaca doa sebelum melakukan proses belajar. Membaca doa merupakan tindakan atau sikap yang sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Selanjutnya, metode keteladanan. Metode keteladanan memiliki peranan yang sangat signifikan dalam upaya pencapaian keberhasilan pendidikan. Mengapa? Karena seorang peserta didik pasti selalu mencontoh apa yang dilakukan oleh gurunya. Jadi seorang guru atau seorang pengajar diharapkan dapat bersikap atau bertindak semestinya agar dapat dicontoh oleh peserta didiknya guna keberhasilan pendidikan. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Nazira akan melanjutkan pembahasan dari kelompok 11. Nah, tentunya tadi kalian udah dengar ya penjelasan oleh Sri Utami Widya Astuti, yaitu yang membahas tentang model pembelajaran klasik dan individual. Nah, sekarang Nadia bakalan ngelanjutin dengan pembahasan model pembelajaran cooperative learning. Nah, apa sih model pembelajaran cooperative learning itu? Model pembelajaran cooperative learning adalah belajar bersama-sama, saling membantu antara satu dan yang lainnya, serta memastikan bahwasanya setiap anggota dalam kelompok tersebut memenuhi ataupun mencapai tujuan tugas yang diberikan. Nah, dalam arti kata lain, cooperative learning ini bisa dikatakan dengan kerja kelompok. Akan tetapi, kerja kelompok yang bagaimana? Kerja kelompok yang mana setiap anggota itu harus menguasai bahan ataupun tugas yang diberikan oleh guru. Nah, kalau menurut salah satu pakar yang bernama Alvin, cooperative learning adalah suatu model pembelajaran yang mana sistem kerjanya yaitu dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 orang secara kolaboratif sehingga menimbulkan rasa semangat siswa dalam belajar. Nah, kalau menurut pakar yang bernama Alvin ini sama juga kayak pengertian cooperative learning tadi, bahwasanya cooperative learning itu adalah sebuah kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu sehingga menimbulkan semangat siswa dalam belajar. Nah,
cooperative learning ini sebenarnya itu berbeda dengan kerja kelompok biasa. Karena apa? Karena dalam cooperative learning itu setiap anggota dalam kelompok tersebut harus menguasai, berbeda dengan kelompok-kelompok biasa. Kalau kelompok biasa kan kita tahu bahwasanya ya udah yang ngerjain satu orang, yang lainnya cuma numpang nama doang. Akan tetapi beda dengan cooperative learning, karena dalam cooperative learning sendiri pembelajaran itu nggak hanya dari guru ke siswa, akan tetapi dari siswa ke siswa. Kadang kan kita tahu bahwasanya kadang-kadang dijelaskan oleh teman kita lebih paham daripada yang guru jelaskan. Nah, dalam cooperative learning ini pun pembentukan kelompoknya itu harus heterogen, yang mana siswa anggotanya itu harus terdiri dari siswa yang pintar, yang pintarnya sedang, dan yang rendah. Jadi kesempatan setiap kelompok itu sama. Nah, ada beberapa metode dalam menjalankan cooperative learning ini. Nah, model yang pertama itu adalah TGT ataupun Teaching Game Team. Nah, dalam TGT ini guru memberikan penjelasan, lalu guru membentuk kelompok, yaitu yang terdiri dari 4 atau sampai 6 orang. Nah, setelah itu anggota kelompok ini mendiskusikan, yang mana pembahasan dari guru tadi yang belum dimengerti. Setelah selesai mendiskusikan, barulah dimulai gamenya, yaitu setiap kelompok itu boleh bertanya kepada kelompok yang lain. Contohnya nih, kelompok 1 boleh bertanya ke kelompok 3. Nah, kalau kelompok 3 tidak bisa menjawab, maka kelompok 3 itu akan kurang nilainya. Begitu juga dengan kelompok-kelompok selanjutnya, boleh bertanya kepada kelompok manapun. Nah, model yang kedua itu adalah model STAD ataupun Student Team Achievement Division. Nah, jadi sebelum membentuk kelompok, guru memberikan pretest dulu. Nah, setelah pretest, baru guru membentuk kelompok, lalu guru menjelaskan materi pembelajaran hari itu. Nah, setelah itu kelompok udah mendiskusikan mana-mana yang belum ngerti ataupun sebagainya. Nah, setelah itu barulah dilakukan tes lagi. Nah, tujuan tes lagi untuk apa? Untuk mengetahui perkembangan dari pretest tadi sebelum kerja kelompok dan sesudah kerja kelompok. Nah, setelah itu nilainya itu bakalan digabung, akan menjadi nilai kelompok. Dalam STAD ini ada yang namanya pemberian penghargaan, yaitu pemberian misalnya ada hadiah-hadiahnya atau yang lainnya. Nah, yang ketiga itu adalah model NHT, Number Head Together. Nah, tadi kan kita tahu bahwasanya pembelajaran cooperative learning itu dia membentuk kelompok kan. Nah, kalau dalam NHT ini dalam setiap kelompok itu dia punya nomor. Contohnya, misalnya dalam satu kelompok terdiri dari 5 orang. Jadi kelima orang ini dia mempunyai nomor, yaitu nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Seperti biasa, setelah guru menjelaskan, siswa mendiskusikan ataupun kelompok mendiskusikan lagi pembahasan mana yang belum mengerti dan lain-lainnya. Setelah itu barulah guru menguji siswa, yaitu dengan memanggil nomor kepalanya ataupun nomor yang tadi sudah ditentukan untuk menjawab tugas yang telah diberikan. Dan model yang keempat itu adalah model CIRC, yaitu Cooperative Integrated Reading and Composition. Nah, jadi dalam model CIRC ini dia lebih mengutamakan membaca dan menulis. Biasanya model CIRC ini dia diterapkan di anak TK dan SD. Biasanya pun penerapan model CIRC ini dia dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia dan IPS yang membutuhkan banyak membaca. Nah, seperti biasa, yaitu membentuk kelompok. Sebagai hasil akhirnya, kelompok tersebut membuat laporan yang nantinya akan dipresentasikan ke depan kelas. Nah, model yang kelima yaitu model TAI, Team Accelerated Instruction. Nah, model TAI ini dia hampir sama seperti model STAD. Bedanya, kalau model STAD tidak ada instruksi di awal untuk mempelajari lebih dahulu materi yang akan dibahas, tapi dalam TAI ini dia ada instruksi untuk mempelajari dulu materi yang akan dibahas. Sama juga dia ada pretest dan posttest untuk mengetahui perkembangan siswa tersebut.
Model yang keenam yaitu model GI, yaitu grup investigasi. Nah, dalam grup investigasi ini kelompok yang telah dibentuk tadi mendapatkan sub materi, yaitu materi-materi dari kelompok dari pembahasan yang akan dipelajari. Nah, setelah itu mereka membahas lagi ataupun mendiskusikan secara mendalam lagi tentang materi yang mereka dapat. Nah, setelah itu mereka membuat laporan lalu dipresentasikan ke depan. Nah, model yang ketujuh yaitu model make a match, yaitu model berpasangan, di mana dalam satu kelas itu nanti dibagi ke dalam dua kelompok. Nanti bakal ada kelompok jawaban dan kelompok soal, di mana nanti masing-masing dari individu akan mencari soal yang tepat ataupun jawaban yang tepat. Selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu model jigsaw. Nah, model jigsaw ini adalah model di mana tim ahli, yang mana dalam kelompok tadi misalnya terdiri dari 5 orang. Nah, kelompok ini menentukan yang mana yang satu orang menjadi tim ahli. Nah, tim ahli ini misalnya ini ada 3 kelompok, berarti ada 3 tim ahli. Tim ahli ini akan dikumpulkan, yaitu tim ahli dari kelompok 1, tim ahli dari kelompok 2, dan tim ahli dari kelompok 3. Selanjutnya tim ahli ini berdiskusi tentang apa yang telah mereka diskusikan dengan kelompoknya tadi. Nah, setelah berdiskusi mereka kembali ke kelompoknya lagi. Setelah itu mereka baru memberikan apa yang mereka dengar dari tim-tim atau mereka terima dari tim-tim ahli dari kelompok 1, 2, dan 3. Nah, selanjutnya itu adalah penggunaan cooperative learning. Kapan sih bisa digunakan cooperative learning ini? Yang pertama adalah memanfaatkan pekerjaan rumah ataupun tugas rumah ataupun PR ya. Nah, di sini guru bisa membentuk kelompok yang berkisaran 3 sampai 4 orang. Nah, di sini nanti guru akan memberikan materi yang berkaitan dengan mendiskusikan, membandingkan ataupun menelaah, sehingga kelompok ini dapat belajar bersama-sama. Nah, yang kedua itu memanfaatkan materi baru ataupun pembahasan materi baru, seperti yang Nadia jelasin di awal tadi, kan ada beberapa materi. Nah, dalam pembahasan materi baru kita dapat menerapkan beberapa metode yang telah Nadia jelasin tadi, sehingga pembelajaran dapat dimengerti oleh semua siswa. Nah, selanjutnya yaitu contoh penggunaan cooperative learning dalam pembelajaran matematika. Nah, Nadia ambil contohnya yaitu metode STAD. Nadia ambil contoh materi himpunan. Nah, kan kita tahu bahwasanya dalam metode STAD ini dia ada pretest dan posttest. Nah, sebelum kita bentuk kelompok, kita adakan dulu namanya pretest. Pretest ini kita bisa membuat soal tentang apa itu himpunan, apa itu irisan, apa itu gabungan, dan lainnya yang memang berkenaan dengan himpunan itu sendiri. Nah, selanjutnya barulah kita bentuk kelompok sebanyak 4 orang atau lebih ya. Nah, setelah itu baru kita sebagai guru kita menjelaskan tentang materi himpunan tersebut. Setelah itu kita baru berikan kesempatan kepada kelompok untuk bertanya ataupun mendiskusikan lagi tentang pembelajaran tentang himpunan ini. Nah, setelah itu barulah kita kasih soal post test yang bersifat individu ya, soalnya itu bersifat individu bukan kelompok. Nah, setelah mendapatkan nilai dari pretest dan post test, nilainya itu digabung menjadi nilai kelompok. Nah, yang mendapatkan nilai tertinggi akan mendapatkan penghargaan berupa hadiah. Nah, itulah contoh penggunaan cooperative learning dalam pembelajaran matematika. Hanya itu yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami memohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.